Yo yo yo, what's up gengs? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsa Giovanni dari SMA Negeri 12 Oku kelas 10 IPA 1. Nah, di sini Elsa bakalan ngejelasin sama kalian semua tentang pemasaran strategi 4P, atau bisa kalian sebut lagi dengan strategi pemasaran 4P. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, sebelumnya strategi pemasaran 4P ini bersumber pada yang namanya 7P of Marketing. Nah, 7P of Marketing ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu strategi pemasaran 4P dan strategi pemasaran 3P. Tapi kali ini Elsa bakalan ngejelasin buat kalian para pengusaha, termasuk khususnya pengusaha muda, tentang strategi pemasaran 4P. Check it out! Ya guys, strategi pemasaran 4P itu apa sih? Nah, strategi pemasaran 4P ini sendiri terdiri dari 4 faktor ataupun 4 unsur. Yang pertama yaitu produk, yang kedua yaitu price, yang ketiga yaitu promotion, dan yang keempat yaitu pledge. Nah, keempat faktor ini sendiri sangat penting dalam strategi pemasaran 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk ini kita fokuskan kepada yaitu fungsional dan emosional. Apa sih itu fungsional? Fungsional ini sendiri, misalnya saya membeli sepatu, maka sepatu ini saya pandang dari fungsinya, yaitu enak dipakai, nyaman dipakai, sehingga mau dibawa lari itu masih kuat. Itu yang dimaksud dengan fungsional. Nah, selanjutnya yaitu fungsional. Selanjutnya yaitu emosional. Emosional ini sendiri yang harus kalian bangun, yaitu menjadi suatu persepsi. Emosional dibangun misalnya dari segi kata-katanya, cara sudut pandang pada saat beriklan ataupun kalian berpromosi. Nah, itu yang dimaksud dengan emosional. Misalnya, suatu produk yang kalian jual pernah kalian endorse kepada teman-teman kalian yang memiliki fungsi tersendiri, keterkaitan tersendiri terhadap produk yang kalian jual. Nah, itulah yang disebut dengan emosional. Yang kedua yaitu price. Price ini tentang harga ataupun manfaat. Tapi para pembeli saat ini tidak melihat suatu produk itu dari segi harganya, tapi dari segi manfaatnya. Seperti apa yang saya bilang. Misalnya, cewek kalau mau berbelanja tas, itu pasti melihat dari bentuknya. Keren gak sih fungsinya? Buat apa aja? Nah, misalnya, kalau cewek udah beli tas, dia pasti berpikiran seperti ini. Wah, kalau gue pakai tas itu pasti kelihatan keren. Wah, kalau gue pakai tas itu pasti cocok banget. Nah, maka para pembeli akan membayar sesuai harga yang telah tertera. Itu yang disebut dengan price. Selanjutnya yaitu promotion. Nah, promotion ini sendiri, kalian bisa berpromosi lewat offline ataupun online. Tapi banyak para pengusaha kalau berpromosi itu melalui yang namanya online. Bahkan pada tahun 2016, para pembeli online di Indonesia mencapai 132 juta orang. Dan di 2017 meningkat bertambah 51,3%, dan di 2020 bertambah 400%. Nah, kalau kalian mau berpromosi online, kalian bisa memanfaatkan media sosial. Sudah banyak sekali media sosial sekarang kalau kalian tahu, untuk kalian jadikan sebagai tempat promosi. Salah satunya yaitu Instagram. Bahkan para pengusaha-pengusaha muda sudah banyak menggunakan Instagram sebagai tempat promosi. Oke guys, yang terakhir yaitu pledge. Pledge ini yaitu tempat ataupun lokasi kalian berjualan. Tempatnya itu baik secara offline maupun online, tempat kalian berpromosi. Nah, ini berpaku pada yang namanya target marketing, yaitu who. Tapi penjelasan saya kali ini tentang pledge, yaitu tentang Dead Sea. Apa sih itu Dead Sea?
kalau kalian tahu, dulu ada buku yang namanya Blue Ocean Strategy. Sehingga para kompetitor kalau sudah mendengar yang namanya Blue Ocean, maka mereka akan langsung menyerbu produk tersebut. Tapi yang saya maksud kembali yaitu tentang Dead Sea. Dead Sea ini yaitu suatu produk yang sudah banyak dilupakan oleh para pembeli. Nah, itu yang dimaksud dengan Dead Sea. Misalnya kalau kalian tahu bahwa banyak sekali remaja-remaja sekarang yang sering mengadakan reunian. Apalagi itu mahasiswi maupun remaja-remaja SMA. Nah, kalian bisa berjualan, misalnya berjualan siomay. Tapi di tempat itu hanya kalian sendiri yang berjualan siomay. Sehingga para kompetitor pasti bakalan menyerbu jualan kalian. Karena apa? Karena hanya kalian yang menjual siomay di tempat itu. Dan bentuk siomay yang kalian jual pun sangat unik. Sehingga membuat para kompetitor menjadi tergiur dengan produk yang kalian jual. Nah, buat kalian para pengusaha, selalu ingat ini, bahwa setiap produk pasti memiliki kompetitor. Misalnya lagi, KFC. Kalian tahu KFC? KFC menjual ayam, tapi jika kalian berbelanja di KFC, maka kalian akan diberi CD. Padahal kalian tahu bahwa CD itu dijual di tempat CD, bukan di KFC. Itu yang disebut dengan pledge. Makanya seperti apa yang saya bilang tadi, kalau hanya kalian yang berjualan di suatu tempat tersebut, hanya produk kalian yang kalian milahnya itu sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa ada orang lain yang berjualan sama seperti kalian, maka otomatis kalian pasti akan bisa memenangkan kompetisi. Dan di saat itulah kalian bisa memonopoli yang namanya suatu pemasaran. Oke guys, saya Elsa Giovanni. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian para pengusaha. Dan sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.